Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Gerobokan Gokil. Halo sobat sedulur Gerobokan Gokil semuanya. Kembali kita ngomongin politik atau ngopi ya. Yang sudah sangat lama sekali tidak dilakukan ya. Dan untuk topik kali ini kami akan membahas mengenai statement dari pendukung fan Anies lah, fan berat Anies. Pendukung Pak Anies. Yang menyebutkan kalau dalam acara ILC dia menyebutkan pemerintah itu seolah-olah menjadi oposisi dari Pemprov DKI Jakarta. Ya. Itu pernyataan atau statement yang sangat lucu sekali. Nah, menurutmu bagaimana statement yang menyebutkan hal seperti itu? Iya, sangat asal bunyi lah, asal jeplak itu asal bunyi aja yang dikemukakan oleh Giz Khalifah itu. Salah satu fans dari Pak Anies itu. Karena kalau dipikir secara logika atau secara nalar. Pemprov DKI sendiri itu merupakan levelnya kan ada di bawah pemerintah pusat. Kan pemerintah pusat baru pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI. Dan pemerintah daerah itu merupakan perpanjangan tangan dari Presiden Jokowi sebagai pemerintah pusatnya. Berarti kan secara tidak langsung itu ada korelasinya atau hubungannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kan gini, yang Giz Khalifah pikirkan itu kan gini, kenapa kok setiap ada sesuatu yang heboh kok selalu DKI itu selalu dibikin heboh selalu ditentang piye. Contohnya banjir di DKI. Kan dulu pemerintah juga saling kan ya antara menterinya dan Menteri PUPR dan Pemprov DKI. Dan sekarang pun saat wabah corona terjadi juga ada pertentangan pendapat lagi antara menteri-menteri Jokowi dengan Pemprov DKI terutama dalam hal ini gubernur dan jajarannya ya. Kan bersih tegang sama juga bersih tegang sih ya. Berbeda pandangan tentang sama kebijakan yang diambil kan sama Bu Sri Mulyani, terus Pak Terawan Menteri juga kan ya dulu. Ya Menteri PUPR kan banjir itu. Terus Menteri Sosial dan Menteri apa itu? Menteri Desa itu yang terakhir itu tentang bansos itu loh. Mungkin seperti ini Mas. Kalau kita lihat kan selama ini kebijakan yang diambil Pak Anies, pemerintah daerah DKI dalam hal ini gubernur Pak Anies itu kan mungkin kurang tepat atau kurang bersinergi lah dengan pemerintah pusat. Contohnya aja banjir. Makanya itu ketika ada kebijakan yang kurang tepat ya pemerintah pusat kan memang harus menegur lah sebagai atasan ke anak buahnya kan gitu ya. Contoh saja banjir. Waktu banjir itu diingatkan Pak Jokowi bahwa sudah ada master plan dalam pembangunan DKI khususnya untuk banjir kanal, penanganan banjir itu ya. Harus ada sodetan itu, pengerokan sungai harus dilakukan, normalisasi dan entah itu normalisasi atau naturalisasi harus dilakukan. Dan itu ditegur sama presiden. Lah mungkin seperti itu yang pemikiran Giz Khalifah tadi membuat seolah-olah pemerintah pusat beroposisi pada pemerintah DKI. Padahal kan ya memang seharusnya seperti itu. Kalau banjir itu kan memang bencana yang mungkin sulit untuk dihindarkan di DKI Jakarta. Tapi kan paling enggak ketika ada progres atau master plan yang sudah dirancang dilaksanakan dengan baik, mungkin dampaknya tidak akan separah dari kemarin. Seperti yang kemarin. Tambah lagi tentang Formula E di Monas. Kan juga menimbulkan pro kontra dari masyarakat itu juga membuatkan gesekan dari Menteri Sekretariat Negara. Kan itu kebijakan tersebut kan juga menjadi banyak orang isu yang dilihat banyak orang, banyak masyarakat dan menjadi perbincangan banyak orang, dan banyak orang pun juga banyak yang nggak setuju akan hal itu kan.
juga ditegur oleh pemerintah pusat lah itu kan. Dalam hal itu kan Pemprov DKI waktu itu mengajukan apa itu istilahnya revitalisasi Monas, pembangunan itu kan dengan menebang pohon, dengan menebang pohon di Monas itu kan. Nah itu kan juga istilahnya melanggar peraturan yang sudah ada di mana Monas itu sebagai kawasan budaya, kawasan hijau dan kawasan budaya ya. Dan itu juga ditentang lagi. Nah kemudian untuk yang terakhir adalah itu masalah corona, masalah COVID-19 di mana bansosnya ya terjadi dengan Menteri Sosial itu karena adanya tumpang tindih data penerima bansos. Sementara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu karena mengenai pencairan dana bagi hasil yang saat itu belum dicairkan dan Anies meminta untuk cepat dicairkan. Tapi kan hal itu langsung dijawab oleh Menteri Keuangan saat itu, di mana secara teknis atau aturan kan memang pencairan dana bagi hasil itu harus melalui audit BPK. Audit BPK dulu, jadi kurang bayar atau lebih bayarnya itu nanti akan terlihat. Selain itu kan Pak Anies itu kan di awal-awal awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia ya. Dia kan sering melakukan konspers di mana data-data atau data yang diumumkan atau dibicarakan ke publik itu kelihatannya lebih selalu memberikan bergesekan dengan pemerintah pusat karena beda datanya itu. Contohnya saja mengenai angka kematian ya yang saat itu yang diumumkan oleh pemerintah pusat dan yang diumumkan oleh Anies itu terjadi perbedaan. Di mana saat itu Pak Anies mengumumkan lebih dari 800 atau 1000 lebih dari 1000. Wow, gimana gitu loh. Padahal setelah ditelaah atau dilihat lebih jauh, ternyata data dari Pak Anies itu seperti ini. Itu data pemakaman dinas pemakaman DKI yang istilahnya penguburannya itu dilakukan dengan protokol COVID-19. Cuma itu kan belum dinyatakan positif atau negatif COVID-19. Nah, itulah yang membuat polemik saat itu. Karena data yang di pemerintah pusat kan yang dilaporkan angka kematian di pemerintah pusat kan yang memang yang sudah positif. Sementara Pak Anies itu kan data pemakaman pokoknya yang dilaporkan Pak Anies itu semua yang mati yang melakukan protep COVID-19 dilaporkan sebagai positif COVID-19. Padahal kan enggak gitu. Meninggal karena penyakit lain lah. Apakah itu yang dimenangkan oposisi? Kan enggak kan. Terus ada lagi tentang dengan Menteri Sosial dan Menteri Desa tentang tumpang tindih data yang bansos itu ya wajar saja lah sebagai menteri meminta data atau meminta data dari bansos Pemprov DKI Jakarta untuk bantuan Kemensos. Kan data sendiri kan yang mengurusi Pemprov DKI Jakarta kan nggak mungkin kan menteri atau kementerian ujuk-ujuk mendata warga DKI kan nggak tahu gitu loh. Jadi kan memang datanya kan harus dari Pemprov masing-masing. Yang dikatakan oleh Ges Khalifa tadi itu halu. Ya karena memang ketika pemerintah daerah ada yang kurang tepat, pemerintah pusat memang harus mengingatkan seperti itu. Kok oposisi? Jadi mana level? Jadi ketika fans Pak Anies tadi menyebut pemerintah pusat itu oposisi ke pemerintah DKI, itu sangat tidak benar dan itu hanya halusinasi dia saja. Ngapain oposisi dengan DKI? Jadi itu ya pandangan menurut kami apa yang disebut tadi Ges
Khalifah fans Pak Anies tadi menyebut pemerintah pusat oposisi dengan pemerintah DKI itu ya kurang tepat lah menurut kami. Ya bukan kurang tepat lagi, sangat tidak tepat. Iya. Sangat tidak tepat. Kalau Sobat Gerobakan Gokil bagaimana ya? Silahkan tuliskan opini kalian di komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sampai berjumpa kembali di video menarik lainnya dari Gerobakan Gokil.